Terkadang kebenaran paling gelap bersembunyi tepat di depan mata, di tengah sunyinya rumah mewah dan di bawah pengawasan orang-orang yang seharusnya melindungi. Apa yang akan Anda lakukan jika mengetahui bahwa sesuatu yang disebut penyembuhan ternyata adalah racun? Ikuti kisah penuh misteri, keberanian, dan cinta tak terduga yang akan mengubah segalanya ini di cerita keluarga drama. Semua orang mengira putri satu-satunya milik pengusaha kaya raya sedang menunggu ajal. Para dokter mengatakan bahwa waktu yang tersisa baginya tidak lebih dari 3 bulan. Ayahnya yang hancur dan putus asa mencoba semua pengobatan yang bisa dibeli dengan uang, tetapi tak ada satupun yang berhasil. Para perawat datang dan pergi silih berganti, namun gadis kecil itu tetap diam, lemah, dan semakin memudar dari hari ke hari. Lalu suatu hari mereka mempekerjakan seorang asisten rumah tangga baru. Ia tampak biasa saja, pendiam, teliti, dan hanya melakukan pekerjaannya dengan tenang. Namun seiring waktu berjalan, ia mulai melihat hal-hal yang tidak dilihat orang lain. Ia memperhatikan dengan saksama, mengajukan pertanyaan yang tak berani diajukan siapapun, lalu menemukan sesuatu yang mengubah segalanya. Apa yang ia temukan bukan hanya membawa harapan, tetapi juga membuka rahasia yang telah tersembunyi selama bertahun-tahun. Dr. Bagas Pratama dahulu adalah pengusaha yang sangat sukses. Ia memiliki banyak perusahaan dan dikenal karena kecerdasan tajam serta jiwa kepemimpinannya. Namun setelah kematian tragis istrinya, semuanya berubah. Ia berhenti bekerja dan pindah ke rumah mewah yang besar dan sunyi di BSD City, Tangerang Selatan, jauh dari pusat Jakarta. Tempat itu modern dan dipenuhi barang mahal, tetapi terasa kosong. Bagas jarang berbicara dengan siapapun, menutup diri, dan menjauh dari dunia luar. Satu-satunya fokus hidupnya sekarang adalah putrinya, Naura Maharani. Gadis kecil itu didiagnosis menderita kanker saat usianya masih sangat muda. Pengobatan yang dijalaninya sangat berat. Rambutnya rontok dan tubuhnya menjadi sangat lemah. Bagas selalu berada di sisinya setiap hari, merawatnya dan berusaha membuatnya merasa lebih baik. Namun meskipun ia selalu ada di sana, Naura hampir tidak pernah berbicara. Ia tetap diam, jauh, dan sering menatap kosong seolah tersesat di dunianya sendiri. Bagas berusaha mengembalikan kebahagiaan ke dalam hidup putrinya. Ia menghabiskan banyak uang untuk memanggil dokter terbaik dan terapis ternama. Ia mendatangkan guru seni, pelatih musik, bahkan terapis hewan dengan harapan salah satu dari mereka bisa membuat putrinya bereaksi. Ia membeli buku, mainan, dan apapun yang sedikit saja menarik perhatian gadis itu, tetapi semuanya sia-sia. Naura tidak tersenyum, tidak bermain, tidak berbicara. Kadang ia hanya duduk berjam-jam di kamarnya atau di dekat jendela. Bagas merasa tak berdaya. Ia ingin memperbaiki semuanya seperti saat menyelesaikan masalah bisnis, tetapi kali ini berbeda. Naura bukan hanya sakit, ia terasa begitu jauh untuk dijangkau. Apapun yang dilakukan, ia tak mampu mengembalikan cahaya di mata putrinya. Keheningan di antara mereka terasa berat. Bagas tidak tahu bagaimana memecahkannya. Ia merindukan gadis kecil yang dulu suka tertawa dan bertanya tanpa henti. Kini anak itu hanya seperti bayangan dari masa lalu. Setiap pagi, Bagas menjalani rutinitas ketat. Ia bangun dini hari, menyiapkan sarapan untuk Naura, lalu memeriksa obat-obatannya. Para perawat datang setiap hari membantu perawatan, tetapi Bagas tetap ingin terlibat dalam semuanya. Ia mengawasi kondisi putrinya dengan cermat sambil mencatat setiap reaksi dan perkembangan di buku catatan. Rumah itu selalu bersih, makanan selalu tepat waktu, dan setiap detail terasa terkendali. Ia berpikir mungkin dengan hidup teratur, keadaan bisa dicegah menjadi lebih buruk. Namun meski segala sesuatu di sekelilingnya tertata sempurna, tak ada yang terasa benar. Keheningan di rumah itu lebih keras daripada suara apapun. Naura jarang mengucapkan sepatah kata. Kadang ia hanya mengangguk atau menggeleng pelan, tetapi sebagian besar waktu ia tidak merespons sama sekali. Bagas terus mencoba, berharap suatu hari nanti sesuatu akan berubah. Ia selalu mencari tanda-tanda perbaikan. Namun hari demi hari berlalu sangat lambat, selalu sama, tanpa kemajuan nyata sedikit pun. Bagas sering menyalahkan dirinya atas semuanya. Ia percaya jika dulu mengambil keputusan berbeda, mungkin istrinya masih hidup dan mungkin Naura Maharani tidak akan menderita separah ini. Ia teringat masa-masa bahagia saat keluarganya masih utuh. Kini kenangan itu justru terasa menyakitkan.
Ia menyimpan foto-foto lama keluarga di dalam laci, tetapi tak berani melihatnya. Foto-foto itu mengingatkannya pada semua yang telah hilang. Rasa bersalah menempel di pundaknya seperti beban yang tak pernah lepas. Pada malam hari, ketika Naura tertidur, ia duduk di ruang kerja menatap kosong, tenggelam dalam bayangan masa lalu. Keheningan malam terasa jauh lebih dalam, tanpa panggilan telepon, tanpa rapat, tanpa suara apapun. Teman-temannya sudah berhenti menghubungi. Para pegawainya menjalankan perusahaan tanpa dirinya. Ia tidak peduli lagi. Satu-satunya hal yang penting hanyalah Naura. Ia berpikir jika berhasil membuat putrinya sembuh, mungkin ia bisa memaafkan dirinya sendiri. Tetapi hari demi hari, Naura tetap diam dan Bagas tetap hancur di dalam hati. Rumah mewah itu sangat besar dengan banyak kamar, tetapi Bagas dan Naura hanya menggunakan beberapa ruangan saja. Sebagian besar waktu mereka habiskan di kamar Naura atau di ruang keluarga. Bagas mencoba membuat rumah itu terasa lebih ceria. Ia mengecat kamar putrinya dengan warna favorit gadis itu dan memenuhi ruangan dengan boneka-boneka lembut serta selimut hangat, tetapi semua itu tidak banyak mengubah keadaan. Naura masih tampak jauh. Kadang ia menggambar, namun gambar-gambarnya sederhana dan penuh kesedihan. Awan gelap, pohon kosong, rumah sunyi. Bagas menyimpan semua gambar itu sambil berpikir mungkin itulah isi hati putrinya yang tak mampu diucapkan. Ia juga memutar musik lembut berharap bisa menenangkan gadis kecil itu. Ia bahkan menghubungi beberapa teman lama Naura agar datang berkunjung, tetapi Naura tidak menunjukkan minat sedikit pun. Setelah beberapa waktu, kunjungan itu pun berhenti. Satu-satunya hal yang tetap tinggal hanyalah keheningan. Bagas berusaha mengajak bicara setiap hari, namun putrinya jarang menjawab. Meski begitu, ia tak pernah berhenti mencoba. Ia tidak pernah menyerah pada anaknya. Sementara itu, Intan Permatasari baru saja melewati masa yang sangat menyakitkan. Beberapa bulan sebelumnya, ia kehilangan bayi perempuannya yang baru lahir akibat komplikasi saat persalinan. Kehilangan itu begitu berat hingga seluruh hidupnya terasa berubah. Ia meninggalkan pekerjaan lamanya dan pindah ke apartemen kecil di Jakarta Timur. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada bayi yang hanya sempat ia gendong sebentar. Intan jarang berbicara dengan orang lain dan menjalani hari-harinya dalam diam. Suatu pagi, saat mencari lowongan kerja lewat internet, ia melihat iklan yang mencari seseorang untuk bekerja di rumah besar, membantu pekerjaan ringan dan merawat seorang anak perempuan. Pekerjaan itu tidak meminta pengalaman khusus, hanya seseorang yang sabar dan bertanggung jawab. Intan merasa ada sesuatu yang menarik hatinya, mungkin karena disebutkan tentang seorang anak perempuan, atau mungkin karena ia ingin memulai hidup baru di tempat yang tenang. Tanpa berpikir panjang, ia langsung melamar pekerjaan itu. Ketika Intan tiba di rumah mewah di BSD City, Tangerang Selatan, hal pertama yang ia sadari adalah betapa sunyinya tempat itu. Rumah tersebut besar dan terawat, tetapi tidak terasa hangat ataupun ramah. Terlalu sunyi, terlalu rapi, terlalu dingin. Dokter Bagas Pratama menyambutnya di pintu depan. Ia tidak tersenyum, tetapi berbicara dengan sopan. Ia menjelaskan bahwa pekerjaan itu tidak sama seperti bekerja di rumah biasa. Putrinya, Naura, sedang sangat sakit dan hampir tidak berbicara. Ia tidak berharap banyak dari Intan pada awalnya. Hanya seseorang yang bisa membantu membersihkan rumah, mengurus hal-hal kecil, dan menjaga sikap hormat. Intan menerima syarat itu lalu menempati kamar tamu kecil di bagian belakang rumah. Para pekerja sebelumnya tidak pernah bertahan lama. Mereka datang dan pergi dengan cepat sambil berkata pekerjaan itu terlalu berat. Namun Intan tidak merasa terbebani. Intan Permatasari sudah terbiasa dengan rasa sakit dan kesunyian. Ada sesuatu di rumah itu yang mengingatkannya pada dirinya sendiri, tenang di luar tetapi terluka di dalam. Pada hari-hari pertama, Intan menjalankan tugasnya tanpa banyak bicara. Ia membersihkan dapur, merapikan buku-buku di ruang kerja, dan membantu perawat membawa perlengkapan medis ke lantai atas. Ia tidak mencoba berbicara dengan Naura Maharani secara langsung. Sebaliknya, ia hanya mengamati dari kejauhan.
Naura menghabiskan sebagian besar waktunya di kamar atau duduk dekat jendela. Gadis kecil itu tidak pernah meminta apapun dan jarang merespon siapapun. Intan memperhatikan bahwa Naura bahkan tidak menatap orang ketika diajak bicara. Namun hal yang paling mengguncang hati Intan bukan hanya penyakit yang diderita anak itu, melainkan betapa kesepiannya Naura. Bukan sekadar tubuh yang lemah, tetapi ada kekosongan mendalam di dalam dirinya. Intan mengenali jenis keheningan itu. Itu adalah kehampaan yang sama seperti yang ia rasakan setelah kehilangan bayi perempuannya sendiri. Ia tidak melihat Naura hanya sebagai anak yang membutuhkan bantuan, tetapi sebagai seseorang yang kehilangan sesuatu di dalam hatinya, sama seperti dirinya. Sejak saat itu Intan mulai melakukan usaha kecil dan diam-diam untuk mendekati Naura. Ia tidak banyak bicara. Ia memilih menunjukkan perhatian lewat tindakan. Ia meletakkan selimut hangat yang dilipat rapi di ujung tempat tidur Naura. Ia menaruh bunga segar di meja samping ranjang, bukan bunga berwarna mencolok, melainkan bunga lembut yang menenangkan. Suatu sore ia membawa sebuah kotak musik kecil dan menaruhnya di dekat jendela. Ia tidak berkata apa-apa, tetapi ia melihat Naura menoleh ketika musik itu mulai berbunyi. Reaksi itu kecil, namun berarti. Kadang Intan juga duduk di luar kamar Naura sambil membaca buku dalam diam. Ia tidak memaksa apapun, hanya ingin berada di dekat gadis itu tanpa membuatnya merasa tidak nyaman. Seiring waktu, Naura mulai melirik ke arahnya, lalu menatapnya selama beberapa detik. Intan selalu membalas dengan senyum lembut tanpa menekan terlalu jauh. Ia tahu membangun kepercayaan dari orang yang terluka membutuhkan waktu dan kesabaran. Bagas Pratama menyadari perubahan itu. Pada awalnya ia tidak mengatakan apa-apa, tetapi ia memperhatikan semuanya. Berbeda dengan pegawai lain, Intan tidak pernah berusaha membuatnya terkesan dan tidak banyak bertanya. Ia tidak terlalu ceria dan tidak bertingkah seolah bisa menyelesaikan semua masalah. Ia hanya melakukan pekerjaannya dan memperlakukan Naura dengan rasa hormat yang tenang. Bagas merasa ada sesuatu yang berubah di rumah itu. Kehadiran Intan tidak ramai, tetapi mengisi ruang kosong yang terlalu lama terasa hampa. Suatu malam, ketika melewati kamar Naura, ia melihat putrinya sedang memegang kotak musik kecil yang diberikan Intan. Itu pertama kalinya dalam berbulan-bulan Naura mengambil sesuatu atas kemauannya sendiri. Malam itu Bagas memanggil Intan ke ruang kerja dan berterima kasih kepadanya. Bukan dengan kata-kata besar, hanya ucapan sederhana yang sangat berarti. Ia tidak memintanya melakukan lebih banyak hal, hanya menyuruhnya tetap menjadi dirinya sendiri. Itu sudah cukup. Intan telah bekerja beberapa minggu di rumah itu. Hari-harinya hampir selalu sama. Ia membersihkan kamar, menyiapkan hal-hal kecil untuk Naura, dan membuat dirinya sibuk tanpa suara. Ia sudah terbiasa dengan suasana tenang itu, hampir terasa normal baginya. Suatu sore, Intan sedang membantu Naura merapikan diri setelah tidur siang. Gadis kecil itu mulai mengizinkannya mendekat lebih banyak. Hari itu Intan menawarkan diri menyisir rambut-rambut halus yang mulai tumbuh kembali di kepala Naura. Ia memakai sisir lembut dan bergerak hati-hati agar tidak menyakitinya. Tiba-tiba Naura bergerak sedikit dan berbisik pelan, "Sakit, jangan sentuh, Mama." Tangan Intan langsung terhenti di udara. Ia tidak berkata apa-apa. Pikirannya berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Naura memanggilnya Mama. Saat itu tidak terasa seperti kesalahan atau kebetulan sama sekali. Intan Permatasari terdiam sangat lama, bingung harus berbuat apa. Suara Naura Maharani terdengar ketakutan, seolah rasa sakit yang ia rasakan bukan hanya berasal dari tubuhnya. Intan menatap gadis kecil itu dengan penuh kasih, tetapi Naura tidak membalas pandangannya. Ia tetap menunduk, jemarinya menggenggam ujung bajunya erat-erat. Intan menurunkan sisir perlahan lalu berkata lembut, "Baiklah, kita berhenti sampai di sini dulu." Ia tidak bertanya apapun dan tidak memaksa penjelasan, namun di dalam kepalanya pikiran berputar sangat cepat. Selama ini Naura hampir tidak pernah berbicara. Ia selalu diam dan nyaris tidak bereaksi terhadap apapun. Kali ini berbeda. Bukan hanya kata "Mama" yang membuat Intan terkejut, tetapi nada suaranya. Ada emosi di baliknya,
seperti ketakutan atau kenangan lama yang menyakitkan. Intan tidak tahu harus berpikir apa, tetapi ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Reaksi Naura bukan semata-mata karena sisir itu. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang belum ia pahami, namun ia merasa harus mencari tahu. Setelah keluar dari kamar Naura, Intan berjalan perlahan menyusuri lorong. Langkahnya otomatis, tetapi pikirannya melayang jauh. Ia mengulang momen tadi berkali-kali di kepalanya. Ia memikirkan cara Naura mengucapkan kata "mama", seolah berasal dari bagian masa lalu yang tersembunyi. Intan pernah kehilangan bayinya sendiri, maka ia tahu betapa kuat makna sebuah panggilan seperti itu. Namun Naura memiliki ibu yang sudah meninggal. Itulah yang dikatakan Bagas Pratama saat ia pertama kali bekerja di rumah ini. Apakah Naura hanya salah mengira dirinya dengan seseorang dari kenangan, atau ada hal yang lebih dalam? Intan mulai merasakan kegelisahan aneh. Ada sesuatu dalam situasi itu yang tidak cocok. Cara Naura bereaksi terlalu spesifik, seperti sedang menghidupkan kembali kejadian tertentu. Intan tidak ingin membayangkan hal buruk, tetapi ia juga tidak bisa mengusir perasaan aneh itu. Sebuah keraguan diam-diam mulai tumbuh di dalam dirinya, dan keraguan itu tidak mudah hilang. Pada hari-hari berikutnya, Intan mulai memperhatikan lebih saksama. Dari luar ia tetap bersikap biasa, tetapi matanya jauh lebih tajam. Kini ia melihat bagaimana Naura menghindari jenis sentuhan tertentu. Kadang gadis itu meringkuk saat seseorang berjalan terlalu dekat di belakangnya. Kadang ia menjadi sangat diam ketika Bagas masuk ke kamar. Tidak ada yang tampak dramatis atau jelas, tetapi ketika semuanya digabungkan, Intan merasa semakin gelisah. Ia juga mulai bertanya-tanya mengapa Naura tidak pernah berbicara tentang ibunya. Anak-anak biasanya sering menyebut orang tua yang telah meninggal, tetapi Naura sama sekali tidak pernah melakukannya. Suatu kali Intan bertanya dengan nada santai kepada Bagas apakah Naura pernah membicarakan ibunya. Ia menjawab singkat, "Tidak, sebenarnya tidak." Nada suaranya menunjukkan ia tidak ingin melanjutkan pembicaraan itu. Jawaban singkat tersebut justru menambah kecurigaan Intan. Ini bukan hanya soal apa yang diucapkan, tetapi tentang apa yang tidak pernah diucapkan. Keheningan yang menyelimuti masa lalu Naura terasa semakin berat dari sebelumnya. Intan mulai menjelajahi lebih banyak sudut rumah mewah itu saat waktu senggang. Bukan karena rasa ingin tahu semata, melainkan pencarian diam-diam untuk memahami kebenaran. Rumah itu memiliki banyak gudang kecil dan lemari tertutup. Suatu sore, saat membersihkan kamar dekat tangga menuju gudang bawah, ia membuka lemari tua. Di dalamnya terdapat beberapa kotak kardus berlabel. Sebagian besar tulisan sudah pudar, tetapi beberapa masih menampilkan nama-nama obat. Ia menurunkan salah satu kotak dan membukanya. Di dalamnya ada botol pil, perlengkapan suntik, dan beberapa botol kecil dengan label medis yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Tanggal-tanggal pada kemasan itu berasal dari bertahun-tahun lalu, dan semuanya mencantumkan nama Naura. Saat Intan memeriksa isi kotak itu, ia menyadari sesuatu yang aneh. Banyak obat di sana bukan obat biasa. Beberapa memiliki peringatan dengan huruf merah, sementara yang lain memakai nama asing yang tidak ia kenal. Intan segera mengambil ponselnya dan memotret semua label itu untuk ia cari tahu nanti. Malam itu, setelah Naura Maharani tertidur dan rumah kembali sunyi, Intan Permatasari duduk di tempat tidurnya lalu mulai mencari informasi tentang nama-nama obat yang tadi ia foto. Beberapa hasil muncul dengan cepat. Sebagian adalah obat umum yang biasa digunakan untuk terapi kanker, tetapi beberapa lainnya jauh lebih sulit ditemukan. Setelah mencari lebih lama, ia akhirnya menemukan keterangan bahwa beberapa obat itu hanya terdaftar untuk penggunaan eksperimental, terutama sangat berbahaya jika diberikan kepada anak-anak. Efek sampingnya mengerikan, mulai dari kerusakan organ, gangguan hormon, hingga dampak psikologi serius. Bahkan salah satu obat pernah dihentikan penggunaannya di beberapa negara karena masalah keamanan. Jantung Intan berdegup semakin cepat. Kini ia mulai memahami mengapa tubuh Naura begitu lemah dan mengapa gadis kecil itu bereaksi sangat sensitif terhadap banyak hal. Ini bukan pengobatan normal. Mengapa obat-obat seperti itu diberikan kepadanya?
Siapa yang menyetujui semua ini? Intan tidak bisa menyingkirkan pikiran bahwa sesuatu telah berjalan sangat salah. Mungkin Naura menerima obat-obatan itu tanpa pengawasan medis yang layak. Perut Intan terasa mual saat memikirkannya. Ini bukan lagi sekadar soal penyakit, melainkan kemungkinan adanya kerusakan yang disengaja atau diabaikan. Malam itu Intan hampir tidak bisa tidur. Pikirannya terus berputar pada berbagai kemungkinan. Ia mencoba menebak apa yang diketahui Bagas Pratama. Apakah ia menyetujui penggunaan obat-obat itu? Apakah ia tahu risikonya atau hanya percaya buta kepada seorang dokter tanpa memeriksa semuanya? Semakin ia berpikir, semakin banyak pertanyaan muncul, tetapi tak satu pun memiliki jawaban. Ia ingin langsung menghadapi Bagas, namun ada sesuatu yang menahannya. Bagaimana jika pria itu sungguh percaya sedang menolong putrinya? Bagaimana jika ia sama sekali tidak tahu? Dan yang paling buruk, bagaimana jika ia tahu semuanya? Meski begitu, Intan terus melanjutkan penyelidikannya. Ia tidak ingin menuduh siapapun tanpa bukti, tetapi rasa takut di dalam dirinya terus membesar. Ia telah melihat sendiri betapa rapuh, diam, dan jauhnya Naura dari dunia. Kini ia bertanya-tanya apakah sebagian keadaan itu justru disebabkan oleh pengobatan yang dijalani gadis kecil itu. Mungkin ini bukan hanya efek samping, melainkan bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih gelap. Keesokan harinya, Intan tetap menjalankan pekerjaannya seperti biasa, tetapi fokusnya telah berubah. Ia mengamati segalanya lebih teliti. Ketika perawat membawa obat harian untuk Naura, Intan memperhatikan label, dosis, dan perilaku sang perawat. Ia tidak berkata apa-apa, hanya mengamati. Ia juga kembali memeriksa lemari kamar mandi, membandingkan obat-obat yang sedang dipakai dengan obat-obat lama yang ditemukan di gudang. Beberapa nama ternyata sama, dan hal itu membuatnya semakin gelisah. Sementara itu, Naura mulai mengizinkan Intan mendekat lebih jauh. Momen-momen kecil mereka bersama menjadi sangat berharga. Saat Intan menyisir rambutnya, saat membacakan buku sederhana, atau ketika mereka hanya duduk bersama dalam diam. Suatu sore rumah itu terasa sangat sunyi. Bagas pergi menghadiri rapat, dan perawat sedang menerima telepon di luar ruangan. Intan berada di ruang keluarga bersama Naura. Gadis kecil itu berbaring di sofa, terbungkus selimut lembut. Intan duduk di lantai dekat meja sambil merapikan beberapa buku. Tidak ada musik, tidak ada suara, hanya keheningan. Tiba-tiba sesuatu yang tak terduga terjadi. Naura perlahan duduk dan menatap Intan. Kali ini matanya tidak tampak ketakutan. Mata itu justru terlihat lelah, seolah memikul beban yang terlalu berat untuk anak seusianya. Naura merangkak pelan mendekat, lalu condong ke depan dan melingkarkan kedua tangannya ke leher Intan. Pelukan itu ringan, namun nyata dan tulus. Intan membeku sesaat karena terkejut dengan kedekatan mendadak itu. Lalu ia membalas pelukan tersebut dengan hati-hati. Saat itulah Naura berbisik sangat pelan, hampir tak terdengar, "Jangan tinggalkan aku, Mama. Kamu mencoba memanfaatkan dia. Dia rapuh." Dia tidak berpikir dengan jelas. Intan terkejut dan mencoba menjelaskan, tetapi Bagas tidak mau mendengar. Ia mengira Intan telah melewati batas. Suaranya semakin keras, namun tiba-tiba sesuatu terjadi yang tidak mereka duga. Naura mengangkat kepalanya dengan wajah tegang, lalu tiba-tiba berlari ke arah Intan dan memeluk pinggangnya erat-erat. "Mama, jangan biarkan dia berteriak," katanya cukup keras hingga Bagas bisa mendengarnya. Ruangan itu langsung dipenuhi keheningan. Wajah Bagas berubah seketika. Ia menatap Naura, lalu menatap Intan. Tangannya jatuh lemas di samping tubuhnya. Ia tidak mengatakan apapun selama beberapa detik. Naura terus berpegangan pada Intan seolah ketakutan. Intan mengusap punggung gadis itu dengan lembut tanpa berkata apa-apa, membiarkan momen itu berbicara sendiri. Ekspresi Bagas berubah dari marah menjadi bingung, lalu menjadi sesuatu yang lebih berat, kesadaran yang menghantamnya. Ia tidak tahu harus berbuat apa dengan apa yang baru saja dilihatnya. Selama ini Naura selalu diam, terputus dari dunia, dan pasif, tetapi sekarang ia berbicara,
mendekat, dan bukan kepadanya, melainkan kepada Intan. Momen singkat itu menghantam Bagas lebih keras daripada pertengkaran apapun. Ia kemudian duduk di tepi tempat tidur, terlihat seolah tiba-tiba menua. Dengan suara pelan ia berkata, "Dia memanggilmu Mama." Intan mengangguk perlahan. Ia tidak terlihat bangga maupun senang, hanya tampak sama-sama terbebani. Itu terjadi begitu saja. Dia bilang dia membutuhkan seseorang, dan aku ada di sana. Bagas tidak langsung menjawab. Ia menatap putrinya untuk pertama kalinya setelah sekian lama, benar-benar menatapnya dengan penuh perhatian. Ia tidak hanya melihat kondisi fisik putrinya, tetapi juga perilaku dan emosinya. Bagas Pratama melihat ketakutan di mata Naura Maharani, kesedihannya, kebutuhannya untuk dilindungi, lalu ia menyadari sesuatu. Mungkin kelemahan anak itu bukan hanya karena kanker. Mungkin ada hal lain yang selama ini menyakitinya. Mungkin bertahun-tahun pengobatan keras, isolasi, dan keheningan telah menghancurkannya perlahan. Bagas berdiri lalu keluar dari kamar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Intan Permatasari tetap bersama Naura, menggenggam tangannya. Keduanya diam. Momen itu telah mengubah segalanya. Malam itu Bagas masuk ke ruang kerjanya dan duduk lama di depan meja. Ia tidak menyalakan komputer, tidak menelepon siapapun. Sebaliknya, ia membuka rekam medis Naura dan mulai membaca semuanya dari awal. Ia menatap daftar obat, dosis, dan saran dokter. Kini beberapa obat itu tampak salah, terlalu keras, terlalu berlebihan. Ia menyadari bahwa beberapa di antaranya bersifat eksperimental, lalu teringat pada hal-hal yang pernah dikatakan Intan beberapa minggu sebelumnya. Hal-hal yang dulu tidak ia anggap serius. Tanpa menghubungi siapapun, ia mengambil keputusan diam-diam. Keesokan paginya ia memberitahu perawat untuk menghentikan beberapa jenis obat. Ia tidak memberi penjelasan, hanya mengatakan bahwa obat-obatan itu tidak lagi diperlukan. Perawat tampak bingung, tetapi tetap menuruti. Zat itu bisa menyebabkan kelelahan ekstrim, kerusakan organ dalam, dan menekan fungsi otak normal. Jika diberikan kepada anak kecil, akibatnya bisa menghancurkan. Intan Permatasari duduk gemetar. Perutnya terasa mual. Ia tidak sanggup percaya bahwa Naura Maharani telah menerima obat seperti itu selama sekian lama. Dr. Rani Kusuma melanjutkan penjelasannya bahwa obat tersebut memang tidak ilegal, tetapi hanya diizinkan untuk kasus-kasus sangat khusus dengan pengawasan ketat. Intan mengucapkan terima kasih lalu menutup telepon. Tangannya terasa dingin. Kini ia memiliki kepastian. Ini bukan sekadar pemberian obat berlebihan, tetapi sesuatu yang sangat salah. Seseorang telah membuat keputusan yang menempatkan Naura dalam bahaya besar, dan Intan tahu persis siapa orang itu. Nama yang tertulis di semua resep selalu sama, Dr. Arya Mahendra. Dialah dokter yang dipercaya Bagas Pratama sejak hari putrinya didiagnosis sakit. Intan masih mengingat pria itu. Selalu sopan, tetapi berjarak. Ia berbicara dengan istilah rumit yang membuat orang lain sulit mempertanyakannya. Kini Intan tak bisa berhenti bertanya berapa banyak korban lain yang pernah mengalami hal serupa. Ia membawa laporan laboratorium itu langsung kepada Bagas. Ia tidak ingin menyembunyikan apapun. Ia duduk di hadapannya di ruang kerja lalu menceritakan semuanya. Bagas membaca laporan itu perlahan, wajahnya semakin pucat. Pada awalnya ia diam. Lalu ia berkata dengan suara yang nyaris tak terdengar, "Aku mempercayainya. Dia berjanji bisa menyelamatkan putriku." Intan meletakkan tangannya di atas meja, berusaha membuat pria itu tetap berpijak pada kenyataan. "Kita harus mencari tahu lebih banyak." Bagas mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya ia tidak tampak seperti pengusaha kuat, melainkan seorang ayah yang telah ditipu. Bersama-sama mereka mulai menyelidiki masa lalu sang dokter. Bagas menggunakan koneksinya untuk membuka arsip lama, sementara Intan mencari informasi di forum internet dan arsip berita. Tidak butuh waktu lama hingga mereka menemukan hal yang mereka takutkan. Dr. Arya Mahendra pernah terlibat dalam penyelidikan bertahun-tahun sebelumnya. Ada laporan mengenai terapi mencurigakan dan sengketa hukum dengan beberapa keluarga pasien.
Dalam satu kasus, seorang anak mengalami gangguan jantung setelah menerima obat serupa. Kasus itu ditutup diam-diam tanpa dakwaan resmi, tetapi semua tanda sudah ada di sana. Kemarahan Intan semakin membara. Bagaimana orang seperti itu masih bisa terus praktik? Bagas menemukan lebih banyak berkas, lebih banyak kisah, lebih banyak keluarga yang menderita. Beberapa pernah mencoba menuntut, tetapi banyak yang menyerah setelah pertempuran hukum panjang dan melelahkan. Membaca kisah-kisah itu terasa menyakitkan. Naura bukan satu-satunya korban. Kini Intan dan Bagas yakin ini bukan sekadar kesalahan. Ini adalah pola kejahatan, kerusakan yang disamarkan sebagai pengobatan. Semakin banyak bukti yang muncul, semakin besar pula rasa dikhianati yang mereka rasakan. Bagas merasakan seluruh beban kesalahannya. Ia telah mempercayai Dr. Arya Mahendra sepenuhnya. Ia mengikuti setiap saran dokter itu karena mengira sedang menyelamatkan anaknya. Kini ia sadar bahwa dirinya selama ini buta. Intan tidak menyalahkannya. Ia tahu ketakutan dan keputusasaan bisa mengaburkan pikiran seseorang, tetapi itu tidak membuat apa yang terjadi menjadi lebih ringan. Bagas berhenti menerima telepon, menghabiskan waktu berjam-jam meneliti dokumen, mencari nama-nama, dan menghubungi keluarga lain. Ada yang bersedia bicara, ada pula yang tidak ingin membuka luka lama, tetapi setiap cerita menambah rasa sakit dan menambah semangat perjuangan mereka. Mereka bukan hanya marah, mereka telah bulat tekad. Intan memulai semua ini demi Naura, tetapi kini ia sadar masalah ini jauh lebih besar. Ini bukan hanya tentang satu anak perempuan, melainkan banyak orang yang disakiti diam-diam di balik tembok rumah sakit dan klinik swasta. Mereka harus bertindak. Mereka tidak bisa diam lebih lama lagi. Di tengah semua itu, Naura tidak mengetahui detail apapun. Intan dan Bagas tetap tenang di hadapannya, tetapi di dalam hati mereka segalanya telah berubah. Mereka mengambil keputusan untuk tidak berhenti sampai Dr. Arya Mahendra terbongkar. Mereka mulai menyiapkan kasus hukum. Dr. Rani Kusuma setuju menjadi saksi jika diperlukan. Keluarga-keluarga lain perlahan mulai bergabung. Seorang pengacara ikut terlibat. Apa yang bermula dari satu botol obat kini telah berubah menjadi perjuangan nyata demi keadilan. Intan Permatasari merasa lebih kuat daripada sebelumnya. Perannya dalam hidup Naura Maharani telah melampaui sekadar merawat, kini ia menjadi pelindung. Bagas Pratama, yang dulu tenggelam dalam rasa bersalah dan penyangkalan, sekarang berdiri di sisinya. Pengkhianatan itu menyakitkan, tetapi tujuan baru memberi mereka kekuatan. Mereka telah ditipu oleh seorang pria berjas putih, namun kini mereka memiliki kebenaran, dan bersama kebenaran itu ada alasan untuk bertindak. Ini bukan lagi hanya tentang Naura, melainkan memastikan tidak ada anak lain yang mengalami penderitaan serupa. Bagas dan Intan mengumpulkan semua yang mereka perlukan, laporan medis, dokumen, kesaksian, dan hasil laboratorium obat-obatan menjadi satu berkas lengkap, dengan bantuan pengacara serta dukungan dari beberapa keluarga lain yang juga menjadi korban tindakan dokter itu. Mereka membawa semuanya ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Jaksa mendengarkan dengan serius dan berjanji memulai penyelidikan resmi. Tidak lama kemudian, lebih banyak fakta mulai terungkap. Dr. Arya Mahendra bukan hanya ceroboh, ia memiliki hubungan dengan beberapa perusahaan farmasi. Ia menerima bayaran untuk menguji obat-obatan baru yang belum disetujui kepada pasien rentan. Anak-anak seperti Naura telah dijadikan bagian dari uji coba rahasia tersebut. Kisah itu mengguncang publik. Semakin banyak bukti muncul, media mulai tertarik. Saluran berita dan portal daring memberitakan kasus itu. Tekanan publik meningkat sangat cepat. Orang-orang menuntut jawaban. Bagas dan Intan telah memulai sesuatu yang besar, sesuatu yang akhirnya bisa membawa keadilan bukan hanya bagi Naura, tetapi juga bagi banyak korban lain. Namun tidak semua orang ingin kebenaran terbongkar. Tak lama setelah kasus itu menjadi perhatian luas, masalah mulai datang. Suatu pagi muncul artikel daring yang menuduh Bagas sebagai ayah yang lalai dan mengabaikan putrinya. Judul lain menuduh Intan menyusup ke rumah itu dengan tipu daya dan memanipulasi gadis kecil demi mencari perhatian. Semua itu bohong, tetapi menyebar dengan cepat.
Orang-orang membagikannya tanpa memeriksa fakta. Bagas menerima surel aneh yang menyebutnya ayah buruk. Intan menemukan kertas ancaman terselip di bawah wiper mobilnya yang memintanya diam. Pesan singkat anonim memperingatkan agar mereka menghentikan kasus itu atau menanggung akibatnya. Pengacara mereka menjelaskan bahwa serangan seperti ini biasa terjadi dalam perkara besar, terutama jika perusahaan besar ikut terseret. Bagas sangat marah, tetapi Intan tetap tenang. Kita sudah menduga ini. Jika mereka takut, berarti kita sedang melakukan hal yang benar. Tak satu pun dari mereka berniat menyerah. Mereka sudah berjalan terlalu jauh. Seiring proses hukum berjalan, semakin banyak orang maju membawa kisah perlakuan buruk. Sebagian dulu takut bicara, tetapi kini mereka melihat Bagas dan Intan tidak mundur. Seorang ibu dari Bekasi menceritakan bagaimana putranya mengalami kejang setelah menjalani terapi dari Dr. Arya Mahendra. Seorang ayah dari Depok mengatakan putrinya mengalami kerusakan hati akibat obat serupa. Semua suara itu memperkuat perkara mereka. Di balik layar, para pengacara menyusun kronologi, memeriksa catatan resep, dan menemukan transaksi keuangan rahasia. Perusahaan-perusahaan yang terlibat awalnya membantah semuanya, tetapi bukti terlalu kuat. Bahkan media yang sebelumnya menyebarkan fitnah mulai mengubah nada bicara. Beberapa jurnalis meminta maaf, sementara yang lain mulai menampilkan kebenaran. Bagas dan Intan tetap fokus. Mereka tidak membiarkan kebisingan itu mengalihkan perhatian. Setiap hari mereka memastikan Aura merasa nyaman, lalu terus mendorong kasus itu maju. Mereka kelelahan, tetapi lebih bertekad dari sebelumnya untuk menuntaskan apa yang telah mereka mulai. Sementara semua itu terjadi, sesuatu yang indah mulai tumbuh di dalam rumah mewah itu. Naura Maharani, yang dulu lemah, pendiam, dan selalu kelelahan, perlahan mulai berubah. Tubuhnya masih rapuh, tetapi tenaganya jauh lebih baik. Ia mulai menggambar lagi, sering meminta Intan Permatasari duduk di sampingnya saat ia mewarnai. Kadang ia tertawa kecil, bukan tawa keras, tetapi senyum tulus muncul ketika Bagas Pratama membawakan camilan favoritnya. Matanya tampak lebih cerah, lebih hidup. Ia bahkan meminta keluar ke taman. Momen-momen kecil itu memberi kekuatan baru bagi Bagas dan Intan. Perjalanan hukum masih panjang, tetapi di dalam rumah itu harapan telah kembali. Dinding-dinding yang dulu dipenuhi keheningan kini bergema dengan suara lembut, langkah kaki, dan musik pelan. Kehidupan perlahan kembali ke tempat yang dahulu terasa beku. Setelah berbulan-bulan penyelidikan, kasus melawan Dr. Arya Mahendra akhirnya masuk ke pengadilan. Jaksa telah mengumpulkan cukup bukti untuk menahannya, dan ia ditempatkan dalam tahanan sementara sambil menunggu persidangan. Ketika sidang dimulai, berita tentang kasus itu terus menyebar. Lebih banyak keluarga mulai maju. Satu persatu, para ibu dan ayah duduk di kursi saksi sambil menceritakan kisah menyakitkan mereka sendiri. Banyak yang memiliki anak dengan efek samping tak biasa. Sebagian lainnya kehilangan orang yang mereka cintai. Polanya sangat jelas. Dr. Arya Mahendra menggunakan obat-obatan eksperimental pada anak-anak tanpa pengetahuan atau persetujuan penuh dari keluarga mereka. Beberapa keluarga menangis saat memberi kesaksian. Yang lain marah namun tetap tegar. Ruang sidang penuh setiap hari. Wartawan duduk di belakang sambil mencatat. Di luar gedung, orang-orang memegang poster menuntut keadilan. Intan dan Bagas duduk bersama di barisan depan, siap menyampaikan semua yang telah mereka pelajari. Mereka tidak lagi sendirian. Semua ini telah menjadi jauh lebih besar daripada kisah pribadi mereka. Intan menjadi salah satu saksi pertama yang memberikan kesaksian. Ia berjalan ke kursi saksi dengan tenang sambil membawa map kecil berisi catatan, tetapi ia tidak perlu membacanya. Suaranya tegas saat menjelaskan kepada pengadilan bagaimana ia menemukan obat tersebut, bagaimana ia menghubungi sahabat dokternya Dr. Rani Kusuma, dan bagaimana hasil uji laboratorium menunjukkan adanya zat berbahaya. Ia menjelaskan kondisi Naura, pemulihan perlahan setelah obat-obatan dihentikan, serta bagaimana ia menemukan masa lalu kelam Dr. Arya Mahendra. Intan tidak meninggikan suara dan tidak larut dalam emosi.
Ia hanya mengatakan kebenaran dengan kata-kata yang jelas dan sederhana. Hakim dan para pihak mendengarkan dengan saksama. Kesaksiannya rinci, logis, dan kuat. Setelah selesai, ia kembali ke tempat duduk lalu diam-diam menggenggam tangan Bagas. Tak lama kemudian giliran Bagas. Ia berdiri di depan ruang sidang dan mengakui bahwa dirinya telah melakukan kesalahan besar. Ia berkata bahwa ia terlalu percaya dan terlalu sedikit bertanya. Kejujurannya membuat semua orang yang hadir menghormatinya. Pernyataan Bagas tidak dipenuhi alasan pembelaan. Ia tidak bersembunyi di balik duka atau kebingungan. Ia mengakui kegagalannya melindungi putrinya dan menceritakan bagaimana rasa bersalah telah memakannya selama bertahun-tahun. Ia juga berkata bahwa jika bukan karena Intan, mungkin ia tak akan pernah melihat kebenaran. Ia menjelaskan kepada pengadilan bahwa dulu ia percaya mengikuti semua kata dokter adalah jalan paling aman. Tetapi sekarang ia paham bahwa kepercayaan buta bisa sangat berbahaya. Banyak orang di ruang sidang mengangguk saat ia berbicara. Ia tidak menangis, tetapi jelas terlihat sangat terpukul. Pengacara penuntut kemudian mengatakan bahwa kata-kata Bagas membantu kasus itu lebih besar dari yang mereka perkirakan. Hal itu menunjukkan bahwa bahkan orang dewasa yang cerdas dan mampu pun bisa ditipu oleh sistem yang bersembunyi di balik bahasa rumit dan wibawa medis. Bagian akhir persidangan datang dengan cepat. Setelah mendengarkan seluruh kesaksian dan meninjau semua dokumen, majelis hakim hanya membutuhkan 2 hari untuk mengambil keputusan. Pada pagi hari pembacaan putusan, ruang sidang penuh sesak. Para wartawan menunggu di luar dengan kamera siap menyala. Di dalam, keluarga-keluarga korban duduk bersama sambil saling menggenggam tangan. Ketika hakim membacakan putusan, bersalah atas seluruh dakwaan, tidak ada sorak-sorai kemenangan. Yang ada hanyalah keheningan, disusul napas panjang dan air mata yang jatuh diam-diam. Dr. Arya Mahendra tetap diam tanpa menunjukkan reaksi. Hakim menjatuhkan hukuman penjara panjang kepadanya dan pada saat yang sama mengumumkan bahwa Konsil Kedokteran Indonesia mulai meninjau ulang seluruh aturan keselamatan pasien. Peraturan baru juga sedang disiapkan untuk membatasi penggunaan terapi eksperimental, terutama terhadap anak-anak. Intan Permatasari dan Bagas Pratama tidak banyak bicara setelah sidang berakhir. Mereka hanya berdiri, memeluk pengacara mereka, lalu berjalan keluar dari ruang pengadilan. Mereka telah melakukan semua yang mereka bisa. Kini akhirnya mereka bisa bernapas lega. Saat kembali ke rumah mewah di BSD City, Tangerang Selatan, suasananya benar-benar berbeda dari beberapa bulan sebelumnya. Rumah yang dulu terasa dingin dan jauh kini terasa hangat dan damai. Naura Maharani kembali menggambar. Ia menghabiskan waktu di taman sambil tertawa bersama Intan dan bertanya tentang segala hal. Bagas sering bergabung dengan mereka, tidak lagi berjarak dan diam seperti dulu. Mereka berbicara tentang sekolah, rencana perjalanan di masa depan, dan hal-hal sederhana seperti membuat telepon bersama atau memperbaiki ayunan tua di halaman belakang. Intan tetap tinggal di rumah itu, bukan lagi sebagai pekerja, tetapi sebagai keluarga. Persidangan memang telah selesai, tetapi kehidupan mereka baru saja memulai babak baru. Mereka telah melewati rasa sakit, rasa bersalah, dan ketakutan, namun kini melangkah maju dengan cinta, kepercayaan, dan kedamaian. Keadilan telah ditegakkan, tetapi yang paling penting, harapan telah kembali. Apa yang dimulai sebagai pencarian jawaban berubah menjadi perjuangan besar yang melindungi banyak anak dan memberi kesempatan baru kepada seorang gadis kecil yang pernah dilupakan. Setelah semua yang mereka lalui, hidup akhirnya terasa normal bagi Naura. Dengan pertarungan hukum di belakang mereka dan rumah yang dipenuhi ketenangan, Bagas dan Intan memutuskan sudah waktunya Naura merasakan sesuatu yang belum pernah ia miliki sepenuhnya, masa kecil yang normal. Mereka mendaftarkannya ke sekolah swasta di BSD City, Tangerang Selatan. Setiap pagi Intan membantu menyiapkan dirinya, menata pakaian dan menyiapkan kotak bekal. Bagas mengantarnya pada hari pertama sekolah. Semua orang gugup, terutama Naura. Ia sudah lama tidak berada di dekat anak-anak lain, tetapi di luar dugaan ia cepat menyesuaikan diri. Teman-teman sekelas menyambutnya dengan baik dan para guru segera melihat bakat menggambarnya. Buku-buku tulisnya dipenuhi gambar berwarna yang menceritakan masa lalu, impian, dan kehidupan barunya.
Gadis kecil yang dulu hampir tidak berbicara kini menjawab pertanyaan di kelas, mengangkat tangan dengan percaya diri, dan mendapatkan teman-teman baru. Ia menemukan suaranya, bukan lewat obat-obatan, tetapi lewat hubungan manusia. Seiring tahun ajaran berjalan, Naura terus berkembang. Tubuhnya masih kecil dan sesekali ia harus kontrol ke dokter, tetapi tenaganya semakin baik. Ia bergabung dengan klub seni di sekolah dan mulai memenangkan penghargaan kecil berkat lukisannya. Suatu hari guru konselor merekomendasikannya untuk penghargaan nasional yang menghormati keberanian pelajar muda. Naura diundang ke acara resmi, naik ke panggung, dan menerima medali atas keberaniannya. Para wartawan memotret momen itu. Namanya mulai disebut di surat kabar lokal. Perhatian publik itu tidak membuat Naura Maharani gugup. Sebaliknya, ia tersenyum bangga sambil memegang medali di satu tangan dan tangan Intan Permatasari di tangan lainnya. Intan berdiri di sisinya, terharu namun penuh kebanggaan. Bagas Pratama duduk di antara penonton sambil mengusap air mata. Ia tahu betapa jauhnya perjalanan putrinya. Setelah itu Naura mulai menerima surat dari anak-anak lain yang sedang melalui masa sulit. Beberapa menulis bahwa kisahnya memberi mereka harapan. Perjalanan hidupnya mulai menginspirasi banyak orang, bahkan jauh di luar dinding rumahnya sendiri. Suatu sore Intan diminta datang ke sebuah acara sekolah. Ia mengira itu hanya pertemuan biasa, tetapi ternyata sesuatu yang istimewa telah disiapkan. Saat tiba, ia melihat Naura berdiri di atas panggung sambil memegang amplop kecil. Seorang wanita dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdiri di sampingnya. Ketika seluruh ruangan hening, Naura melangkah maju lalu membaca kartu kecil dengan suara lantang. Hari ini aku ingin membagikan sesuatu yang penting. Intan selalu lebih dari sekadar orang yang merawatku. Dia adalah ibuku dalam semua hal yang berarti. Wanita di sampingnya kemudian mengumumkan bahwa Intan kini secara resmi dan sah menjadi ibu angkat Naura. Intan benar-benar terkejut. Ia menutup mulut dengan kedua tangan sambil mulai menangis. Lalu ia naik ke panggung, memeluk Naura erat, dan berpegang padanya dalam waktu lama. Seluruh ruangan bertepuk tangan. Sebagian menangis, sebagian tersenyum haru. Momen itu menjadi titik balik bukan hanya bagi Intan dan Naura, tetapi bagi semua orang yang menyaksikannya. Setelah hari itu, ikatan mereka semakin kuat. Intan membantu Naura membuat studio seni kecil di rumah. Bagas mengosongkan sebuah kamar terang dekat taman lalu mengubahnya menjadi ruang kreatif milik Naura. Di sana ada cat lukis, kanvas, rak perlengkapan, dan meja besar di dekat jendela. Naura mulai berkarya setiap hari. Lukisan-lukisannya menjadi semakin rumit, memiliki makna lebih dalam dan emosi yang kuat. Tahun demi tahun berlalu dengan cepat. Naura tumbuh menjadi remaja, lalu wanita muda. Cintanya pada seni tidak pernah pudar dan ia memutuskan menekuninya dengan serius. Ia mendaftar ke sekolah seni dan diterima dengan beasiswa. Intan membantunya menyiapkan barang-barang, sementara Bagas mengantarnya ke kampus. Meski perpisahan itu berat, keduanya tahu bahwa Naura sudah siap. Kekuatan gadis itu berasal dari keberhasilannya bertahan dari sesuatu yang tak pernah dialami kebanyakan anak. Namun lebih dari itu, berasal dari cinta dan rasa aman yang ia temukan di rumah. Kini ia siap membagikan kisah hidupnya melalui seni. Beberapa tahun kemudian, Naura mengirim undangan kepada semua orang yang ia cintai untuk menghadiri pameran seni profesional pertamanya. Ia akan menampilkan karya-karya yang menggambarkan perjalanan pribadinya melalui penyakit, ketakutan, pemulihan, dan cinta. Acara itu diadakan di sebuah galeri tenang di Jakarta Pusat. Orang-orang masuk dan melihat lukisan-lukisannya tergantung di dinding putih yang bersih. Salah satu lukisan menampilkan gadis kecil meringkuk di ranjang rumah sakit. Lukisan lain memperlihatkan seorang wanita duduk di sampingnya sambil menggenggam tangannya. Karya lainnya lebih berwarna, penuh kehidupan dan gerak. Setiap karya menceritakan bagian dari kisah hidupnya. Pada malam pembukaan, Naura berdiri di depan ruangan dan menyampaikan pidato. Suaranya jelas, kata-katanya penuh makna. Banyak orang mengira kekuatanku datang dari obat-obatan, tetapi sebenarnya kekuatan pertamaku datang dari hati Intan.
Dia mencintaiku saat aku sulit dicintai, dia tetap tinggal saat aku tidak memintanya, dan dia menjadi cahaya yang kutuju. Ruangan menjadi hening. Ketika Naura selesai berbicara, seluruh hadirin berdiri dan bertepuk tangan. Intan mengusap matanya, sementara Bagas tersenyum bangga. Tamu-tamu lain menangis diam-diam, tersentuh oleh kejujuran gadis muda itu. Itu bukan sekadar pameran seni, melainkan perayaan tentang kehidupan, kesembuhan, dan cinta. Orang-orang berjalan menyusuri galeri sambil memandang setiap karya dengan pemahaman baru. Naura Maharani berjalan bersama Intan Permatasari, menggenggam tangannya seperti yang biasa ia lakukan, tetapi kali ini ia bukan lagi anak rapuh yang membutuhkan perlindungan. Ia adalah seorang seniman, seorang penyintas, dan suara bagi mereka yang dahulu hidup dalam keheningan. Malam itu semua orang pulang dengan perasaan bahwa sesuatu telah berubah. Masa lalu Naura akan selalu menjadi bagian dari dirinya, tetapi tidak lagi mengendalikan hidupnya. Ia telah mengambil luka itu, membentuknya, dan mengubahnya menjadi sesuatu yang indah. Itu bukan lagi sekadar kenangan tentang penderitaan, melainkan pesan tentang harapan. Gadis kecil yang dulu hidup dalam diam kini telah menjadi wanita yang tahu cara menjalani hidup. 5 tahun setelah pameran itu, Naura telah menjadi seniman terkenal. Karyanya dipajang di galeri-galeri seluruh Indonesia. Yang lebih penting, ia mendirikan sebuah yayasan yang membantu keluarga mengenali pengobatan medis yang meragukan. Bagas Pratama menjadi pembela hak-hak anak, menggunakan pengaruh bisnisnya untuk mendorong undang-undang perlindungan yang lebih ketat. Intan Permatasari bekerja di sisi Naura dalam yayasan itu, menggunakan pengalamannya untuk melatih para perawat dan pendamping lain. Dr. Arya Mahendra menjalani hukumannya di penjara wilayah Jakarta. Beberapa perusahaan farmasi telah didenda dan peraturan baru sudah diberlakukan. Namun yang terpenting, tidak ada anak lain yang akan mengalami penderitaan seperti yang dialami Naura. Pada suatu sore yang cerah di BSD City, Tangerang Selatan, 3 generasi duduk bersama di taman rumah mewah mereka. Naura menggendong bayinya sendiri, seorang anak perempuan yang lahir sehat dan kuat. Intan, kini resmi menjadi nenek, menyanyikan lagu Nina Bobo dengan lembut. Bagas memandang keluarga sejatinya, bukan keluarga karena darah, tetapi karena pilihan, cinta, dan perjuangan bersama. Rumah yang dulu menjadi makam keheningan kini dipenuhi tawa anak kecil. Kebenaran telah menang, cinta telah mengalahkan segalanya. Dan seorang gadis kecil yang hampir hilang dalam bayang-bayang keserakahan medis kini bersinar sebagai mercusuar harapan bagi banyak orang. Kisah yang dimulai dengan sunyi dan ketakutan berakhir dengan suara-suara kuat dan hati yang penuh. Karena terkadang kesembuhan terbesar tidak datang dari obat-obatan atau uang, tetapi dari seseorang yang cukup peduli untuk bertanya hal yang benar dan berjuang mencari jawabannya. Beberapa kebenaran memang sulit dihadapi, tetapi ketika kita memiliki keberanian untuk melihatnya, kebenaran itu membebaskan kita. Dan ketika kita menemukan orang-orang yang bersedia berjuang bersama kita, kita sadar bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, bagikan kepada seseorang yang perlu tahu bahwa harapan selalu ada. Karena di suatu tempat selalu ada Intan yang siap mengulurkan tangan. Selalu ada Bagas yang siap terbangun dari kesalahan. Dan selalu ada Naura yang menunggu untuk tersenyum kembali.